Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita bicara tentang domba, maka yang timbul dalam pikiran kita adalah seekor binatang yang tidak memiliki taring, tidak memiliki cakar, tidak memiliki sesuatu untuk melawan musuh yang menyerang dia. Seekor binatang yang mungkin kelihatannya tak berdaya menghadapi musuh, lalu dengan bulu yang tebal, berjalan dengan beban yang berat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, domba yang kelihatannya tidak mempunyai sesuatu untuk mempertahankan diri, sesuatu untuk melawan musuh, tetapi domba ini selalu digambarkan sebagai seekor binatang yang sangat lemah, tetapi sekaligus taat kepada pemimpinnya, taat kepada gembalanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan? Bahkan Alkitab berkata, kamu aku utus seperti domba di tengah serigala. Kalau kita melihat betapa kita harus diam, betapa kita harus berserah, betapa kita harus tenang, betapa kita harus belajar mempercayai gembala kita sebagai seekor domba di tengah-tengah serigala. Saya pikir ini memang mungkin tanggung jawab yang tidak berat. Ini mungkin tanggung jawab yang buat sebagian kita ya sederhana, harus menjadi domba. Tetapi waktu kita sadari di tengah-tengah serigala yang buas harus menjadi domba, ini menjadi tanggung jawab yang berat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sadar Yesus adalah gembala kita, gembala yang bertanggung jawab, gembala yang mengasihi, gembala yang menjaga kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menjadi domba yang senantiasa bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mendidik kita untuk senantiasa berharap hanya pada Tuhan, bergantung tetap pada firman-Nya. Karena selama kita berharap dan bergantung pada firman Tuhan, maka jalan kita akan dibuatnya indah. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, yang menarik perhatian kita, Yesus dapat menjadi gembala yang baik buat kita. Yesus dapat mengerti pergumulan kita sebagai domba di tengah serigala. Mengapa? Karena Dia sendiri masuk ke dunia ini sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Berarti pergumulan-pergumulan seekor domba di tengah-tengah serigala adalah pergumulan yang sudah Yesus lalui, pergumulan yang sudah Yesus mengerti, pergumulan yang Yesus sudah jalani, sehingga Dia dapat senantiasa menguatkan dan memberi jalan keluar buat kita. Haleluya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-24, itu yang ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34, itu yang akan kita bahas dalam program kita hari ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya,
Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu orang yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan tegas ketika pertama kali Yohanes Pembaptis melihat keadaan Yesus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop dari ayat yang 29 sampai 34 ini? Mengapa Yesus harus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Yang pertama saya pelajari mengapa Yesus harus menjadi anak domba Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Yang pertama, bahwa tidak ada penebusan tanpa pencurahan darah. Tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan dosa tanpa pencurahan darah. Karena itu dalam zaman perjanjian lama, maka setahun sekali orang-orang percaya harus membawa korban di hadapan Tuhan. Binatang disembelih, darahnya dicurahkan. Dan mereka percaya bahwa darah ini bisa menutupi dosa mereka. Memang darah binatang dapat menutupi dosa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yesus sebagai anak domba Allah yang begitu dihinakan, yang begitu disengsarakan, Alkitab berkata wajahnya tidak serupa anak manusia lagi, tubuhnya tidak bisa dikenali lagi, tetapi dia tanggung semuanya bagi dosa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas di sini mau diingatkan buat kita, Yesus mau menjadi domba Allah supaya apa? Supaya bukan hanya bisa menutupi dosa kita, karena memang tidak ada penebusan dosa tanpa pencurahan darah. Berarti waktu darah telah tercurah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan hanya ditutupi dari dosa-dosa kita, tetapi dosa kita disucikan. Haleluya. Orang-orang yang beragama mendengar guru-guru agama berkata, jangan kamu berbuat dosa, jangan kamu berbuat dosa. Sebab kalau kamu berbuat dosa, ada hukuman, ada pukulan, ada kutuk dari Tuhan menimpa hidup kamu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita bangga, kita bersyukur. Yesus telah naik dari kayu salib. Yesus telah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi harus melalui penghukuman, tetapi ada pengampunan yang luar biasa yang dikerjakan. Sehingga setiap mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap mereka yang membiarkan Yesus masuk dan menguasai hidupnya, maka dia akan memiliki sebuah kehormatan yang luar biasa. Bukan hanya dosanya yang ditutupi, tetapi dosanya disucikan, dibasuh oleh darahnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Yesus adalah domba yang suci. Mengapa dia bisa menjadi anak domba Allah satu kali untuk selama-lamanya? Karena darah binatang setiap tahun harus dipersembahkan, setiap tahun harus dipersembahkan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tak bercacat celah, sehingga waktu darahnya mengalir satu kali cukup untuk selama-lamanya. Berarti orang percaya datang kepada Bapa bukan lagi dengan kekuatan dan kemampuannya, tapi kita datang dengan darah yang tertumpah. Itu sebabnya waktu kita menerima perjamuan suci, kita angkat roti, kita angkat anggur, dan dari hati kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus, anggur ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan buat kita. Sehingga Yesus adalah domba yang suci, yang terpecah, tetapi sekaligus memberi jaminan yang kuat buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kalimat Yohanes Pembaptis yang berkata, ini anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa yang ketiga, bahwa dalam Yesus sorga itu pasti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu dalam Yesus sorga itu pasti, berarti kita tahu segala sesuatunya sudah Yesus tanggung buat kita. Sorga itu pasti. Pertanyaan saya adalah, apa artinya sorga itu pasti?
Apakah itu berarti nanti setelah mati baru saya punya kepastian? Tapi sementara saya di muka bumi, saya penuh dengan tantangan, saya penuh dengan goncangan, saya penuh dengan kekecewaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan buat saudara. Waktu kita tahu di muka bumi kita ada tantangan, di muka bumi kita ada kekecewaan, di tengah muka bumi kita melalui banyak pergumulan. Tetapi kembali saya mau ingatkan buat saudara, kalau sorga itu pasti, berarti bukan hanya nanti saya akan menerimanya, tapi sementara saya melewati pergumulan di muka bumi, suasana sorga telah menjadi bagian dalam hidup kita. Bahwa di tengah masalah kita berkata, Yesus menguatkan aku. Di tengah persoalan kita berkata, aku tahu mujizat akan datang tepat pada waktunya. Berarti setiap kita diingatkan kembali bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan yang ketiga, bahwa dalam Yesus sorga itu pasti. Nah, kalau kita bicara sorga, bukan bicara nanti, tapi sementara kita di muka bumi, suasana sorga itu telah kita rasakan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga kami mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang ingin didoakan, setiap saudara yang gak punya kepastian tentang keselamatan. Lalu saudara mau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara ingin suasana sorga ada dalam hidup saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Setiap pendengar sekalian hamba doakan di dalam nama Yesus Tuhan jamah, rumah tangganya dipulihkan, masa mudanya diberkati, kehidupan mereka boleh senantiasa melihat kemuliaan Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Imani apa yang kita doakan, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman dan percaya. Dan katakan dengan iman, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Doa kami menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Tetap jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Karena selama kita jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita, tidak akan kita turun tapi diangkat naik, tidak akan menjadi ekor dipimpin kita menjadi kepala. Haleluya. Doa kami menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.